Politeknik Maritim Polimarim AMI Makassar kembali menerima taruna-taruni baru untuk tahun ajaran 2018-2019. Dengan pelantikan yang digelar oleh Kampus Polimarim AMI Makassar pagi tadi ini menjadi harapan untuk menciptakan SDM pelayaran yang berkualitas sesuai dengan visi misi yang diemban oleh Polimarim AMI Makassar. Terletak di Jalan Nuri Baru nomor 1 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Politeknik Akademi Maritim Polimarim Makassar yang menginjak usia 55 tahun semakin menunjukkan eksistensinya dan juga semakin diminati masyarakat, utamanya lulusan sekolah menengah atas sebagai salah satu tujuan pendidikan lanjutan. Sejak 30 Maret 2016 lalu, Kemendristek Dikti memberikan izin perubahan bentuk dari Akademi Maritim Indonesia AMI Makassar menjadi Politeknik Maritim AMI Polimarim Makassar. Perubahan ini menjadi tonggak pembenahan di segala bidang, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kurikulum, hingga peningkatan kualitas SDM. Dalam bidang prasarana, Polimarim AMI Makassar terus berbenah dengan melengkapi semua persyaratan sebagai sebuah lembaga diklat maritim, antara lain ruang perkuliahan yang berjumlah 43 buah, laboratorium manual ataupun laboratorium atau simulator modern sesuai ketentuan STCY Amendment 2010 yang terdiri dari bridge simulator, engine simulator, radar ARPA simulator, GMTSS simulator, ECDIS simulator, CVT, boiler, dan liquid cargo handling simulator yang baru saja selesai pemasangannya di tahun 2018. Sejak tahun 2017, pelaksanaan ujian keahlian pelaut UKP telah dilaksanakan Kampus Polimarim AMI Makassar dengan menggunakan komputer basic assessment atau CBA berkapasitas 100 orang. Selain menjadi tempat ujian, Polimarim juga telah menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan pelaut atau COP dengan total peserta mencapai 360 orang. Hingga saat ini, Polimarim AMI Makassar telah membina ribuan mahasiswa melalui 4 program pendidikan, yakni program studi KPN dan Kepelabuhanan untuk program D3, program studi Teknika program D3, program studi Nautika program D3, dan program studi Transportasi Laut program D4 sebagai program studi terakhir yang baru saja dibuka atas persetujuan Kemendristek Dikti. 3 jurusan telah terakreditasi oleh Kemendristek Dikti dan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT juga mengantongi approval dari Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Terakreditasi dengan untuk memberikan kenyamanan dan juga penyerapan ilmu secara maksimal, maka pihak Polimarim AMI Makassar berencana membuka gedung baru di lahan yang lebih luas di tahun 2019. Baru-baru pulang dari lawatan ada 3 negara. Saya melihat dari sana, membandingkan apa yang kita miliki di sini, ya kita tidak tertinggal. Ya saya katakan ya hampir hampir sama lah. Ya peralatan. Karena sempat saya melihat pameran dunia, pameran internasional baru-baru 2 minggu kemarin di Jerman, di Hamburg. Apa yang dipamerkan, apa yang kita miliki itu yang dipamerkan di sana. Nah ya, jadi salah satu alat kita baik dari brig simulatornya, engine-nya, kemudian cargo handling-nya, apa yang dipamerkan dunia untuk kebutuhan maritim itu sama yang kita punya. Untuk tahun akademik 2018-2019, Polimarim AMI Makassar kembali melakukan penerimaan taruna-taruni baru untuk dididik menjadi perwira pelayaran niaga yang dimulai bulan April lalu di kampus Polimarim. Direktur Polimarim Amrin Rani SEME menyebutkan, untuk kuota penerimaan taruna-taruni jumlahnya hanya 700-an orang saja. Hal ini sesuai dengan kuota dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Perhubungan Laut yang diberikan kepada Polimarim untuk mengikuti ketentuan atau batas yang diberikan PPSDM Perhubungan Laut Kemenhub. Pembatasan ini disesuaikan dengan kapasitas dari kampus pelaksana diklat dan juga agar lulusan dari diklat kepelautan di lingkup perhubungan laut Kemenhub tersebut
dapat terserap di lapangan pekerjaan. Meski demikian, animo lulusan SMA untuk menjadi taruna-taruni Polimarim terus mengalami peningkatan setiap tahun karena mereka meyakini jika Politeknik Maritim AMI Makassar sebagai salah satu diklat yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga pelaut kompeten di Indonesia. Apalagi peluang bekerja sebagai pelaut di Indonesia masih sangat menjanjikan. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo membuka luas peluang kerja di laut, sejalan dengan program tol laut dan pemanfaatan dunia maritim. Sebelum memasuki proses belajar mengajar, maka pihak Polimarim AMI Makassar memberikan bekal kebangsaan melalui Diksar Bela Negara oleh Kodam 14 Hasanuddin di Pakato, Kabupaten Goa selama beberapa hari. Diksar Bela Negara ini dinilai penting karena menjadi wujud nyata turut mempertahankan kehormatan bangsa. Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan sense of belonging sebagai warga yang peduli dengan bangsa sendiri. Implementasi dari kegiatan bela negara ini adalah perubahan pada pola pikir dan pola sikap setelah para taruna-taruni menyelesaikan segenap latihan dan pendidikan di Rindam 14 Hasanuddin ini. Adapun materi atau menu latihan yang diberikan peraturan militer dasar atau Permildas, seperti peraturan baris berbaris PBB, peraturan penghormatan militer PPM, tata upacara militer TUM, peraturan disiplin taruna PDT, olahraga militer, senam kesegaran jasmani, hingga long march. Satu lagi tahap yang harus dilalui para taruna-taruni Polimarim AMI Makassar usai dinyatakan lulus, yakni prosesi pelantikan taruna-taruni sebagai salah satu wujud pengenalan dunia kampus. Pelantikan ini sudah menjadi agenda rutin pihak Polimarim AMI Makassar dalam menyambut taruna-taruni baru yang digelar dalam prosesi upacara. Pelantikan tahun ajaran 2018-2019 ini diikuti sebanyak 324 taruna-taruni baru Polimarim AMI Makassar. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 9 Sulawesi, Dr. Hawiknyo sebagai Inspektur Upacara, jajaran Muspida Kecamatan Mamajang, dan Pondam 14 Hasanuddin, pihak yayasan, dan segenap sivitas akademika Polimarim AMI Makassar. Hawiknyo menyatakan, Polimarim AMI Makassar merupakan satu-satunya lembaga diklat kepelautan di wilayah 9 yang memiliki peralatan berupa laboratorium sangat canggih untuk wilayah Indonesia Timur. Maka tidak mengherankan jika sebagian besar alumni Polimarim AMI Makassar banyak ditemui bekerja di wilayah kepelabuhanan karena skill dan kemampuan yang diasah selama duduk di bangku perkuliahan Polimarim AMI Makassar. Karena itu, Sekpel L2 Dikti menyampaikan kepada taruna-taruni untuk mengasah kemampuan soft skill dan kemampuan teknologi informasi yang didukung kemampuan bahasa asing. Ini menjadi satu politeknik yang menurut saya untuk di wilayah Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 ini kelihatannya satu-satunya yang memiliki kelengkapan peralatan yang luar biasa, terus kemudian gedung yang memadai, dan kegiatan-kegiatan aktivitas akademik yang bagus pula. Itulah yang sebenarnya menjadi pembeda dari yang lain. Nah, kebetulan memang belum banyak perguruan tinggi maritim di LLD di wilayah 9 ini, dan kelihatannya inilah yang paling bagus lah. Dengan demikian, 3 tahun menuntut ilmu niaga di Polimarim AMI Makassar diyakini akan memberi manfaat bagi nusa dan juga bangsa, keluarga, serta dirinya sendiri. Cuman 3 yang kayak sistemnya itu sama toh, poluan, tentara, sama pelayaran. Jadi kan kalau poluan sama tentara tidak memungkinkan toh, jadi masuk ke pelayaran. Di Polimarim itu sudah meluluskan perwira-perwira baru perwira-perwira yang yang sukses. Jarang itu yang tidak berhasil. Jadi kayak kan Polimarim itu kayak nomor 1
Sementara itu, Direktur Polimarim AMI Makassar Amrin Rani MM menambahkan, pihaknya akan terus berbenah dan melengkapi fasilitas yang menjadi rekomendasi dari aturan Ditjen Pelabuhan hingga amandemen Manila. Hal ini sesuai komitmen awal Polimarim AMI Makassar untuk melengkapi semua fasilitas sesuai standar lembaga diklat internasional, terutama sesuai amandemen STCY Manila 2010. Salah satu bukti nyatanya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan meresmikan fasilitas laboratorium cargo handling simulator untuk muatan cair. Bahkan pihak Polimarim AMI Makassar akan mendatangkan instruktur dari Rusia untuk pelatihan cargo handling simulator. Dan kemudian penambahan peralatan secara kontinu akan kita tambah. Insya Allah dalam waktu dekat peresmian cargo handling kemungkinan oleh Pak Menteri, kalau bukan Pak Menteri Perhubungan, Pak Menko Perekonomian, insya Allah. Pada acara ini, Polimarim mengukuhkan dan mengesahkan Taruna-Taruni baru tahun akademik 2018-2019 sebanyak 324 orang, yang terdiri atas program studi ketatalaksanaan pelayaran niaga KPN 147 orang, teknika 70 orang, nautika 107 orang. Selain pelantikan Taruna-Taruni baru, pihak Polimarim juga mengukuhkan kenaikan tingkat Taruna-Taruni, mulai dari tingkat 1 menjadi tingkat 2, dan dari tingkat 2 menjadi tingkat 3 dari 3 program studi yang dibina. Sebanyak 562 orang dari tingkat 1 naik ke tingkat 2 dengan prodi KPN 131 orang, teknika 215 orang, dan nautika 216 orang. Sementara yang naik ke tingkat 3 sebanyak 643 orang, terdiri dari KPN 198 orang, teknika 222 orang, dan nautika sebanyak 223 orang. Wahai adindaku, di depanmu telah berdiri ayah ibumu. Bersyukurlah karena mereka sempat hadir menyaksikan kalian. Karena di antara kita mungkin ada yang ayah ibunya telah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwa saat ini mereka sedang tersenyum tanpa sadar meneteskan air mata bahagia. Betapa gagahnya hidup sejati yang juga gak kenal mama dan bapa. Suasana pelantikan ini dimeriahkan berbagai atraksi persembahan Taruna-Taruni yang ditekuni dalam berbagai unit kegiatan mahasiswa. Salah satu di antaranya adalah pertunjukan drum band. Tibalah saat yang paling dinantikan mahasiswa dan orang tua setelah 3 tahun bergelut di bangku perkuliahan, wisuda. Upacara wisuda 29 perwira transportasi laut tahun akademik 2018-2019 Polimarim AMI Makassar berlangsung meriah di Upper Hills Convention Hall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pada pelaksanaan wisuda kali ini, kampus pencetak tenaga pelaut ini meluluskan perwira transportasi laut sebanyak 676 orang. Jumlah peserta wisuda 2018 ini terdiri dari lulusan prodi KPN dan kepelabuhanan atau KPN sebanyak 175 orang.
Prodi Teknika 283 orang, dan Prodi Nautika sejumlah 218 orang. Seluruh taruna yang diwisuda hari ini telah menyelesaikan program D3 dan bergelar AMD TRA. Adapun Prodi Nautika dan Teknika sebagian telah lulus ujian negara kepelautan atau sudah berijazah atau sertifikat ahli nautika tingkat 3 atau ahli teknika tingkat 3. Wisuda ini diapresiasi Kepala L2 Dikti Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Jasrudin, karena perwira transportasi laut Polimarim AMI Makassar memiliki arti penting dalam pembangunan pendidikan karena tantangan era globalisasi telah mampu dihadapi Polimarim AMI Makassar sebagai salah satu pendidikan maritim di Indonesia. Wisuda ini memberi isyarat bahwa Polimarim AMI Makassar sudah tumbuh dengan baik dan siap melangkah lebih maju dengan memperteguh tekad dan semangat pengabdian untuk tetap menjadi perguruan tinggi di bidang maritim yang mendapat kepercayaan masyarakat dan organisasi maritim baik nasional maupun internasional. Iya, yang pertama adalah Polimarim telah menyiapkan sarana prasarana yang bagus sekali, yang sangat memungkinkan melahirkan para pelaut-pelaut ulung yang tangguh sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan keunggulannya dalam berlayar dan menjadi pelaut, terkhususnya di Bugis Makassar. Yang kedua, Polimarim telah melaksanakan proses akademik yang baik sesuai dengan standar yang ada. Hanya satu memang sekarang ini yang harus dipersiapkan oleh Pak Direktur adalah sumber daya manusia. Di Polimarim itu masih kurang dokter, oleh sebab itu mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan bantuan sehingga para dosen di sana bisa bergelar dokter. Karena sebenarnya andaikan dokter Pak, Bapak itu sudah dapat akreditasi A. Dari segi prasarana dan proses belajar mengajar, kualitas output sudah menjadi outcomes, itu sudah sangat layak untuk jadi akreditasi A. Tinggal satu, sumber daya manusia. Yang menjadi kebanggaan dari Polimarim AMI Makassar dari pelaksanaan wisuda kali ini, Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar Amrin Rani SEMM mengatakan jika ada beberapa lulusan yang telah mendapatkan panggilan kerja. Setidaknya terdapat 10 orang taruna yang diminta bekerja di perusahaan tempat mereka melangsungkan praktik laut karena dinilai memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Apa yang dicapai beberapa taruna yang telah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut merupakan bukti bahwa sistem pendidikan di Polimarim AMI Makassar sudah berjalan sesuai dengan rel yang benar. Hal ini menjadi cambuk bagi Polimarim AMI Makassar untuk terus berbenah di segala aspek termasuk peningkatan SDM. Apalagi Polimarim Makassar berada di bawah naungan 2 kementerian. Tidak hanya di bawah pantauan Kementerian